Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget menasihati anak? Rasanya semua omongan kita tuh cuma, ya udah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah sebuah gagasan menarik dari Rahmatullah yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang pendidikan anak. Ini bukan soal nambahin nasihat, tapi soal meninggalkan warisan yang betul-betul abadi. Kita udah coba segala cara kan? Ngomong baik-baik, ngingetin dengan sabar. Mungkin sesekali nada kita agak naik sedikit, tapi kenapa ya? Rasanya nasihat-nasihat itu kayak mental aja gitu, nggak nempel di hati mereka. Yuk, kita coba cari tahu akarnya di mana. Tentu, kita banting tulang buat mastiin anak-anak kita perutnya kenyang, sekolahnya benar, dan merasa aman di rumah. Tapi, jujur deh, pekerjaan terberat kita sebagai orang tua itu kan membentuk mereka jadi manusia yang berkarakter ya kan? Nah, disitulah perjuangan yang sesungguhnya dimulai. Kalimat ini kelihatannya simple banget, tapi dalam ya. Ini kayaknya suara hati semua orang tua di dunia. Di balik kalimat pendek ini, ada rasa lelah, ada kecemasan, tapi juga ada harapan yang gak pernah putus. Ini dia, daftar impian kita semua. Kita pengen anak kita jadi pribadi yang soleh, sopan, bisa dipegang omongannya. Tapi seringkali jarak antara harapan indah ini sama kenyataan sehari-hari itu, wah, rasanya jauh banget ya. Terus, di mana letak masalahnya? Ternyata, anak-anak kita itu ibarat detektif paling ulung di rumah. Mereka itu nggak cuma dengerin apa yang kita omongin, tapi mereka mengamati dengan sangat-sangat jeli apa yang kita lakukan. Nah, slide ini mungkin kayak cermin buat kita semua. Anak-anak itu ngelihat semua ini loh. Kita suruh sholat tepat waktu, tapi mereka lihat kita masih asyik nonton TV pas azan. Kita suruh rapi, kamar kita sendiri berantakan. Saat kata-kata dan perbuatan kita nggak sinkron, disitulah semua nasihat kita jadi nggak ada artinya lagi. Oke, disinilah titik baliknya. Kalau nasihat seringnya gagal, terus solusinya apa dong? Nah, penulis sumber kita mengenalkan sebuah konsep yang luar biasa kuat. Namanya adalah memori baik. Jadi poin krusialnya itu ini. Memori baik itu bukan tentang apa yang anak dengar dari mulut kita, tapi tentang jejak kebaikan yang mereka tonton berulang-ulang setiap hari di rumah. Ini adalah rekaman visual dan emosional dari nilai-nilai yang benar-benar kita hidupkan. Coba kita resapi kalimat ini baik-baik. Mungkin hari ini mereka masih membantah. Mungkin besok mereka masih cuek. Tapi, sadar atau enggak, pikiran mereka itu ibarat kamera CCTV yang nyala 24/7. Setiap kebaikan, atau sebaliknya, yang terjadi di rumah, itu semua terekam dengan sempurna. 3 kata ini merangkum semuanya. Melihat, mengingat, merekam. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, itu sedang disimpan rapi di dalam arsip batin mereka, menunggu waktu yang tepat untuk diputar kembali di kehidupan mereka nanti. Oke, konsepnya kita udah dapat nih. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa secara sadar dan aktif membangun memori baik ini? Yuk, kita beralih dari apa ke bagaimana dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Wah, metafora ini keren banget ya. Artinya, tindakan kita sehari-hari, cara kita ngomong, cara kita merespon masalah, itu adalah kurikulum paling dasar buat anak-anak kita. Mereka itu bukan cuma dengerin pelajaran, tapi mereka sedang membaca diri kita setiap saat. Jadi, kuncinya ada 3. Pertama, konsisten. Hal-hal kecil yang diulang-ulang itu jauh lebih nempel. Kedua, sadar. Sadar kalau kita ini selalu jadi contoh, bahkan pas kita lagi capek-capeknya. Dan ketiga, tunjukkan. Jangan cuma ngomong, biarkan mereka melihat kebaikan itu dalam aksi nyata. Rahmatullah, penulis sumber kita, juga membingkai tanggung jawab ini dalam sudut pandang spiritual. Ayat ini ngingetin kita semua bahwa mendidik anak itu bukan cuma tugas sosial biasa, tapi ini adalah amanah dari Tuhan untuk menjaga mereka di jalan yang benar. Coba perhatikan kata kunci di sini, bersabarlah. Ini penting banget. Ayat ini seolah memberitahu kita bahwa perubahan itu nggak instan. Mengajak pada kebaikan itu sebuah proses panjang yang butuh ketekunan dan kesabaran yang ya ampun luar biasa dari kita sebagai orang tua. Sekarang, yuk kita lihat dampak jangka panjang dari semua usaha kita ini. Kenapa sih memori baik ini penting banget? Karena inilah warisan tak terlihat yang akan terus menemani anak-anak kita, bahkan jauh setelah kita tiada. Nanti, ketika hidup di luar sana terasa berat dan bikin lelah, ingatan tentang kehangatan dan contoh baik di rumah itu akan jadi semacam pelabuhan emosional buat mereka. Tempat di mana mereka bisa merasa tenang dan diterima kembali.
Ketika mereka dewasa dan dihadapkan pada persimpangan hidup yang membingungkan, rekaman nilai-nilai yang kita tanamkan inilah yang akan berfungsi sebagai kompas batin. Kompas yang bantu mereka membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan pada akhirnya, teladan kita itu akan menyatu dan menjadi suara hati nurani mereka. Suara kecil yang berbisik di dalam diri mereka. Dulu ayah ibuku ngajarinya begini. Inilah kekuatan sesungguhnya dari warisan yang tidak terlihat ini. Nah, mungkin sekarang ada di antara Anda yang merasa, wah berat juga ya, saya kan orangnya nggak sempurna. Pesan terakhir dari pembahasan ini justru sangat melegakan dan penuh harapan. Ini semua bukan tentang jadi orang tua yang sempurna. Justru, saat anak melihat kita berjuang untuk jadi lebih baik, saat mereka melihat kita minta maaf kalau salah, dan terus mencoba memperbaiki diri, disitulah pelajaran paling berharga itu terjadi. Proses kita memperbaiki diri itulah pendidikannya. Membentuk karakter itu persis kayak menanam pohon. Kita nggak bisa berharap besok langsung berbuah kan? Ada fase menanam, yaitu saat kita memberi contoh. Fase menyiram, yaitu konsistensi kita. Dan yang paling sulit, fase menunggu. Percaya deh, meskipun di permukaan belum kelihatan hasilnya, di dalam diri mereka, akar kebaikan itu sedang tumbuh dengan kuat. Dan kita tutup dengan pemikiran yang sangat kuat ini. Tugas kita ternyata bukan cuma jadi pemberi perintah supaya anak jadi baik. Tapi tugas kita adalah menjadi arsitek suasana. Menciptakan sebuah rumah di mana kebaikan itu bukan cuma slogan, tapi menjadi udara yang dihirup setiap hari. Itulah warisan yang sebenarnya. Itulah memori baik.